Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya, Pak, ya Rasulullah, betulkah engkau akan meninggalkan kami? Kata Rasulullah, betul Ibnu Mas'ud. Kalau kau sudah meninggal nanti Rasulullah, kemana kami bercerita lagi? Oh, udah tersedih Ibnu Mas'ud. Kemudian kata Rasulullah, aku tinggalkan kalian pada jalan yang benar dan jelas. Dan aku tinggalkan dua penasehat untuk kalian, natikon wasomitan. Jadi tahun ke-7 Hijriah, baru pulang dari perang Tabuk, langsung Allah melarang Rasulullah istirahat, langsung ke Khaybar. Orang Yahudi yang sudah berkhianat kepada Islam. Jadi orang Yahudi ini, Bu, makanya dia terusir dari Madinah itu karena kelakuan dia juga. Udah perjanjian kita sama-sama menjaga kota Madinah ini. Akhirnya kan mereka berkhianat. Mereka berkhianat, kemudian Rasulullah disuruh oleh Allah para sahabat untuk menghancurkan Khaybar. Setelah umat Islam menang di Khaybar, memang mendadak serangan tuh, Pak. Kalah orang-orang Yahudi di Khaybar. Rasulullah sedang duduk-duduk nunggu makanan, datanglah seorang perempuan Yahudi mengantarkan daging kambing kepada Rasulullah dan para sahabat. Jadi kadang memang itulah, Pak, ya, berbaik sangka ini ajaran Islam, tapi kadang beresiko juga. Nah, seperti kata orang, Bu, ya, orang ikhlas itu bisa jadi tidak kaya, tapi tidak pernah kekurangan. Kalau kadang kita ikhlas, kadang kita udah nolong orang, Pak, belum tentulah kalau kita terdesak orang akan nolong kita. Itu risiko, Pak, itu ujiannya. Kita disuruh dalam Islam ini berbaik sangka, Bu. Kadang kena kita jadi. Nah, contohnya yang dialami oleh Rasulullah ini. Perempuan tuh macam baik, ngantarkan kambing. Dia sudah dapat informasi, Bu. Rasulullah ini suka betul daging bagian paha kambing. Nah, yang di paha kambing itu yang dibanyakkan racunnya, Pak. Di sinilah kita tahu ternyata Rasulullah pun tembus di racun, Pak. Itu risiko, Bu, kan. Ditaruhnya racun sebanyak-banyaknya di paha kambing itu, diantarkannya ke Rasulullah dan para sahabat. Sempat terkunyah sama Rasulullah tuh, Pak. Jadi walaupun belum ditelan, tetapi karena banyaknya racun itu sudah banyak juga yang lengket di mulut Rasulullah. Langsung ditaruh Rasulullah, berhenti kalian makan semuanya. Irfa'u aidikum fa inna akhbartuni annaha masmumah. Angkat tangan kalian. Daging itu telah menyampaikan kabar kepadaku bahwa dia diracun. Nah, ini mukjizat Rasulullah. Cuman sudah terlanjur terkunyah. Nah, jadi sudah ada di mulut racun Rasulullah itu tetap masuk juga ke dalam dia. Karena di situ itulah racunnya yang paling banyak dikasih. Jadi racun meracun ini udah lama dah, Pak. Macam di Indonesia ini kan sering juga macam itu dulu, ya, Bu, ya. Kalau ada orang pesta takut orang makan, Pak, kan. Azab orang kena racun dibuat. Nah, Rasulullah berbaik sangka aja, Bu. Pertama dimakan, tetapi perempuan itu justru dimaafkan oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah itu cuma satu di muka bumi ini, Pak, yang punya jiwa selapang itu, pemaaf seperti itu. Kita mau meneladani Rasulullah itu, Bu, kadang banyak gagalnya daripada berhasilnya, Pak. Rasulullah ngetok pintu rumah 3 kali, Bu. Tidak dibukakan, tidur dia di luar. Bapak sanggup nggak, Pak? Nggak akan sanggup. Sudah digedor, ditelepon lah, Bu. Sudah terbuka pintu, telinga tidak mendengar dari tadi, abang depan apa ya mau praktek tuh, Pak. Makanya diakui oleh Abu Bakar Siddiq, sekalipun aku dekat dengan Rasulullah, aku tidak akan bisa meniru seperti Rasulullah. Karena Rasulullah itu dijaga malaikat dan wahyu. Sementara iblis bersamaku. Itu diakui oleh Abu Bakar Siddiq.
Sudah terlanjur termakan racunnya oleh Rasulullah, dagingnya tidak, Bu. Dagingnya tidak terlanjur. Di situ itulah Allah ingin memperlihatkan kepada manusia bahwa Rasul itu adalah manusia pilihan, tidak mati pada saat itu, Pak. Racun yang sekuat itu, kita ingat dulu kasus kopi sianida, begitu diminum beberapa menit kemudian mati, Pak. Racun ular kobra 21 menit mati orang dibuatnya. Ini Rasulullah sudah sempat temakan bagian yang paling banyak racunnya, tapi tidak mati. Dia masuk racun itu tapi tidak mati. Disitulah perempuan Yahudi itu mengakui kau seorang nabi. Karena dia tahu reaksi racun itu biasanya tidak lama, mati. Tapi Rasulullah tidak mati. Kemudian hikmah yang kedua, Pak, agar Rasulullah itu diperlakukan juga seperti manusia biasa. Jangan sampai disembah. Toh dia tidak tahu juga ternyata makanan itu beracun. Kalau kita yang nggak ajaib-ajaib macam itu, misal ada orang soleh, Pak, pas mau diracun orang, kejang-kejang orang tuh depan, wah itu nggak tanggung banyak pengikutnya nanti itu. Itu kadang yang harus kita hati-hati itu, Bu. Jadi di sini manusia mengetahui bahwa beliau adalah manusia biasa, cuman Rasulullah itu mendapatkan kehormatan untuk mengemban risalah Allah. Rasulullah harus ditaati, tapi jangan disembah. Nah, itu maksudnya tuh, Bu, ya. Ditaati ya, disembah jangan. Pernah ada sahabat bersalaman dengan Rasulullah, bukan mencium tangan, Pak, sujud dia. Langsung marah Rasulullah. Tidak boleh sujud sama manusia. Kalaupun dibolehkan sujud manusia sama manusia, aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Nah, itulah ngerinya kedudukan suami ini. Taat betul ibu-ibu ibadah, tapi sempat terkecil hati suami, gawat akibatnya, Bu. Makanya ada istri sahabat tuh, daripada aku melawan, kafir aku nanti jadinya Rasulullah. Boleh enggak aku cerai sama Sabit bin Qais daripada melawan, Pak. Cuman sifat suami kami macam mantu, Ustaz. Tidak bisa untuk jadi pedoman. Sabar aja, Bu. Anggap aja ibu berjihad fisabilillah. Mau diapakan lagi, Pak, kan? Ini sakral ini. Dilawan, kena kita. Tapi dia tidak memberikan kewajibannya. Dia tuh kasar sama kami. Ganti baru, Bu, daripada melawan. Bagus pisah daripada melawan. Bahaya. Itu, Bu, istri Sabit bin Qais itu terus terang dia sama Rasulullah, Pak. Kalau melawan aku Rasulullah, aku bisa mati kafir. Boleh enggak aku cerai? Kata Rasulullah, boleh. Kembalikan maharnya. Ada dulu lagi Barirah namanya. Barirah ini perempuan budak cantik. Kemudian menikahlah dengan budak, dinikahkan. Dia tidak punya pilihan karena sama-sama budak dinikahkan. Tapi setelah dia dimerdekakan, dia tidak mau sama suaminya nih, Pak. Rasulullah pun tidak mau membujuk. Terserah kau. Cinta itu tidak bisa dipaksakan. Kalau mau lanjut, enggak ya sudah. Dia enggak mau, Pak. Aku enggak mau lanjut ya Rasulullah. Nah, kalau perempuan kita sekarang nih, Bu, suami lah udah diburuk-burukkannya, tapi tetap juga tinggal sama dia, Pak. Nah, itu tuh yang lebih bahaya tuh lagi, Bu. Suami istri itu kan pakaian itu kan melindungi. Tapi di sana cerita buruk suami, awak zikir juga di masjid, Bu. Astagfirullahaladzim, saya tidak memburuk-burukkan suami saya nih, Kak, ya. Mudah-mudahan tidak dapatlah anak cucu kita suami macam suami. Bahaya gitu. Dia tetap juga berdua tiap hari, berapa dosanya. Jadi Rasulullah itu orang salaman wajar aja sama dia, sempat sujud ngamuk Rasulullah, Pak, tidak boleh. Jadi jangan sampai kedudukan Rasulullah itu sampai disembah. Nah jadi, Pak, rupanya setelah 3 tahun mulai bereaksi racun itu. Jadi mulai terasa, Bu, efek racun itu ke tubuh Rasulullah mulai terasa. Di situ kenapa tetap diteruskan Allah dulu hidup Rasulullah ini? Karena risalah ini harus disempurnakan.
Agama ini harus disempurnakan dulu. Setelah itu Pak, apa kata Rasulullah kepada Aisyah? Ya Aisyah, ma azalu ajidu alamat ta'am alladhi akaltu bi khaira fahadha awan. Wajadtum qita'a abhari min dzalikas sum. Wahai Aisyah, dah mulai aku terasa sakit akibat makanan yang aku makan di Khaybar. Diakui oleh Rasulullah, makanan yang aku makan di Khaybar mulai pengaruh dia. Udah mulai urat nadiku terputus karena pengaruh racun itu. Itulah resiko dakwah ini Pak, kadang bisa mati. Tidak bisa orang lewat racun, bisa lewat sihir. Sihir ini orang soleh aja bisa tembus dibuatnya. Kita kan ada masa kosong itu Pak, bisa tembus dibuatnya. Ada kalau kita lihat perukiah-perukiah itu risikonya besar tuh Pak. Kalau sempat dia tidak siap, serangan balik ngeri. Jadi kadang orang-orang rukiah itu sering dihantui itu Pak. Misalnya melawan sering kena kondak keluarganya. Jin itu mana dia sama manusia Bu. Kita aja manusia kena pukul ngadu ke kawan Pak kan. Nah setelah itu nanti datang kawan nih. Dia ambilnya istrinya, anaknya mau dibunuh. Kan seperti itu juga. Nah akhirnya mulai nih Rasulullah sudah merasa terasa tahun ke-10 Hijrah karena agama ini belum sempurna. Sempat Rasulullah naik haji dulu Pak. Itu yang namanya haji wada, haji penghabisan, haji perpisahan. Setelah itu apa kata Rasulullah? Ambillah dariku cara ibadah haji kalian karena mungkin setelah tahun ini kita tidak akan berjumpa lagi. Nah, jadi sudah disampaikan oleh Rasulullah. Kalian apa nih? Ini yang sempurna tuh haji waktu itu belum begitu diajarkan Pak. Jadi ikut betul yang aku lakukan tahun ini. Karena tahun depan belum tentu kita bertemu lagi. Ini yang dikatakan haji wada itu Pak. Setelah itu turun pula lah surat An-Nasr itu Pak. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan kamu lihat manusia masuk agama Allah berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Dia adalah Maha penerima taubat. Ayat ini pernah membuat Umar bin Khattab penasaran, Pak. Kenapa dengan turunnya ayat ini kok Abu Bakar menangis? Jadi dia pertanyakan waktu itu sama Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu umur baru 14 tahun, Pak. Tapi dia dipercaya Umar untuk menjadi penasehat Khalifah Umar karena kecerdasannya. Umur 14 tahun tetapi ilmunya dalam. Waktu ngumpul dengan para sahabat, Umar bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain, kalian tahu enggak kenapa waktu surah An-Nasr turun Abu Bakar menangis terseduh-seduh? Semua sudah menjawab, wah itu karena haru, karena banyak orang masuk Islam berbondong-bondong, kemenangan sudah datang. Kemudian terakhir ditanya Umar kepada yang paling muda, yaitu Abdullah bin Abbas. Apa maksud ayat itu? Ayat itu turun bertanda kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru temenung Umar. Jadi kalau orang sudah masuk Islam berbondong-bondong, agama Allah ini sudah menang, puji Allah, tugas Rasulullah selesai. Nah itu maksudnya itu Pak. Nah makanya Abu Bakar waktu itu menangis. Setelah itu ramai-ramailah orang datang kepada Abu Bakar Siddiq, Pak. Kenapa kau menangis Abu Bakar? Kata Abu Bakar, idza tama amrun badanaksu. Kalau agama ini sudah sempurna seperti ini, berarti akan ada yang berkurang. Maksud kau apa? Tentu Rasulullah sudah selesai tugasnya. Dan Rasulullah akan wafat. Jadi Bu ya,
waktu Rasulullah berada di Mekah, sehabis sholat asar, beliau sedang menyandar kontanya, tiba-tiba terjatuh, Pak. Jadi ini udah mulai sakit kepala Rasulullah itu, Bu. Dari mulai akhir bulan Safar, itu udah mulai sakit. Kepala sakit, pokoknya sakit betul lah, itu pengaruh racun itu. Kemudian turunlah malaikat Jibril membawa ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kami sempurnakan bagimu agamamu, telah kami cukupkan nikmat kepadamu, dan Allah ridho Islam menjadi agama. Itu yang membuat Rasulullah terjatuh dekat samping onta atau kudanya itu. Jadi kemudian balik Rasulullah ke Madinah. Begitu sampai di Madinah, Rasulullah tengah malam, Pak, pergi dia ke kuburan Baqi, ziarah makam tengah malam Rasulullah. Kemudian pergi pula ke Uhud, pergilah di sana untuk ziarah makam. Setelah itu dikumpulkan Rasulullah lah seluruh sahabat. Disuruh Bilal azan di waktu bukan jam sholat, makanya berkumpul orang. Jadi azan ini sebenarnya juga untuk mengumpulkan orang. Kegiatan Rasulullah itu kan tidak ada yang jauh dari masjid, Pak. Apapun, semua dilakukan di masjid. Datanglah orang beramai-ramai ke masjid. Sampai orang di masjid sudah sholat 2 rakaat, sholat tahiyat, Rasulullah naik ke atas mimbar. Ya ma'asyiral muslimin, inni kuntu lakum nabiyyan wa nasihan da'iyan ilallahu biiznillah. Sesungguhnya aku ini nabi kalian, yang mengajak kalian ke jalan kebaikan dengan izinnya. Hubungan aku bersama kalian sudah sama seperti ayah dan anak yang sangat kasih sayang. Bila ada di antara kalian yang pernah tersakiti oleh lisanku, oleh perbuatanku, silahkan saat ini berdiri, beri balas kepadaku. Qoblal qisasi fil qiyamah. Sebelum aku dibalas Allah di hari kiamat. Rasulullah aja itu yang ditakutkan ya Pak. Pernah menzolimi orang nih kayak kita, entah RT azab kena zolimi, tidak dapat aja kupon Pak, sembako, azab lah RT kena. Yang komplain tuh kadang gelang besar-besar Pak, kalung. Macam orang tidak dapat zakat di masjid itu seharusnya bangga dia, Bu. Seharusnya dia bangga, berarti dia mampu. Orang kaya itu kan memberi itu lebih baik daripada menerima. Cuman orang kita ini karena suka gratisan tuh, Bu, itu tuh yang berbahaya jadinya. Dia mampu, tapi tidak mau. Tidak dapat sembako, tanggung ngamuk. Nah, jadi Rasulullah itu yang paling ditakutkannya, sempat orang terzolimi oleh dia. Pernah tidak orang kena mulut dia yang tersinggung? Pernah tidak ada sikap dia yang salah? Tolonglah sekarang berdiri, beri balas kepadaku. Dan itu diulang-ulang oleh Rasulullah. Diulang-ulang terus. Sampai akhirnya ada sahabat namanya Akasah bin Muqsan. Nah, Akasah itulah nunjuk tangan. Ya Rasulullah, kalau tidaklah kau ulang-ulang, mungkin aku lupa akan satu hal. Karena kau ulang-ulang teringat aku langsung. Dalam satu peperangan, kudaku pernah berada di belakang kudamu. Kemudian aku ingin mendekat kepadamu, aku percepat langkah kudaku, bermaksud ingin mencium pahamu. Kan kalau di kuda kan tuh paha yang dapat Mbak kalau untuk dicium. Tapi saat itu
kau pukul kudamu, dan posisi aku persis di bawahmu, dan pukulan itu akhirnya mengenai punggungku. Sakit waktu itu ya Rasul. Izinkan aku untuk membalasnya hari ini. Kata Rasulullah, Akasa, perlu kau ketahui bahwa aku tidak sengaja melakukan itu. Tapi kau berhak menuntut balas. Yang tidak sengaja aja, Pak. Jadi Rasulullah tuh menyuruh kita nih hidup di dunia ini kayaknya mesti baik-baik aja lah gitu. Banyak-banyak ngumpulkan amalnya. Kalau disakiti orang biarlah, asal jangan kita yang menyakiti orang. Seolah-olah seperti itu, Pak. Kemudian datanglah para sahabat, Bu. Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq. Gini aja lah, Akasa. Jangan kau pukul Rasulullah. Kau pukul aja aku. Berapa kali pun kau mau sampai kau puas. Tapi jangan kau pukul Rasulullah. Kata Rasulullah apa, Bu? Niatmu sudah dicatat oleh Allah, Umar. Sudah, duduklah. Nah, bukan di pukul dia itu berapa kali kau mau. Tidak ada, Pak. Naik pula Abu Bakar, Utsman, sahabat yang lain, pasang badan semuanya. Kata Rasulullah, tidak. Niat kalian baik semuanya, sudah dicatat oleh Allah. Tapi ini memang harus dibalas. Bilal, pergi kau ke rumah. Tanya kepada Fatimah tongkat yang aku pakai waktu perang Badar dulu. Menangislah Bilal keluar dari masjid, Pak. Sedangkan tiap hari kita melindungi Rasulullah itu melebihi istri dan anak. Tahu-tahu sekarang kita harus diam menyaksikan Rasulullah dipukul di depan para sahabat. Sampai Bilal di rumah ditanyanya kepada Fatimah. Fatimah, ayahmu menyuruhku mengambil tongkat yang dia pakai waktu perang Badar. Untuk apa Bilal? Sudahlah Fatimah, jangan kau tanyakan. Nah, kau harus jujur, untuk apa tongkat itu? Ayahmu akan siap menerima balas pukul dari Akasah bin Musa. Ada kalian yang tega memukul Rasulullah, Bilal? Sudahlah, ini ayahmu yang meminta. Dibawalah tongkat itu. Sampai di masjid semua sahabat tertunduk. Sampai kata sahabat, keras hati kau ya Akasah ya. Selama itu Bilal ngambil tongkat, tidak berubah sedikit pun hati kau mau memukul Rasulullah. Dibawa Rasulullah lah tongkat terus, sini Bilal tongkatnya. Akasah, silahkan maju kau ke depan. Betul-betul berdiri dia. Pergi dia ke dekat Rasulullah. Sampai di sisi Rasulullah, kata Rasulullah, ini tongkat yang mengenai punggungmu waktu di perang Badar dulu. Silahkan kau balas pukul kepada aku. Di bagian mana kau kena? Bagian punggung ya Rasulullah. Dikasih Rasulullah lah punggung. Tunggu dulu ya Rasulullah. Waktu punggung aku kena pukulanmu dulu, keadaannya aku sedang tidak pakai baju ya Rasulullah. Tolong angkat baju. Diangkatlah. Ini yang dikasih hati minta jantung tuh, ini dia Pak. Buka Rasulullah punggung. Begitu dia melihat punggung Rasulullah, dia lemparkan tongkatnya, dia peluk punggung Rasulullah, dia cium. Demi Allah ya Rasulullah, tidak akan ada satu pun di antara kami yang akan membalas pukul kepadamu. Semua ini aku lakukan agar aku bisa mencium punggungmu dan kulitku bisa bersentuhan dengan kulitmu. Karena aku berharap kulit yang bersentuhan dengan kulitmu tidak akan disentuh oleh api neraka di hari kiamat. Dan bukankah kau pernah mengatakan ya Rasulullah, siapa yang mencium punggungmu akan bersamanya di surga. Inilah cara aku bisa mencium punggung. Kena prank sahabat semua ya Pak. Kau degil kau Akasah. Orang udah emosi semua ya. Nah setelah kejadian itu Bu, apa kata para sahabat? Jalan Rasulullah itu sudah seperti orang menggaris di tanah Pak. Udah menggesek jalan itu. Udah. Kadang sampai diam Rasulullah mengangkat kakinya untuk jalan. Makanya kadang dipapah oleh Abbas, kadang dipapah oleh Ali bin Abi Thalib. Datanglah Ibnu Mas'ud ke rumah Rasulullah.
Begitu Ibnu Mas'ud datang, ditengoknya urat kepala Rasulullah ini keluar semua. Dipegangnya kepala Rasulullah, rupanya panas yang teramat sangat. Panas betul nih Rasulullah. Kami para nabi dan rasul ini kalau menderita penyakit itu 2 kali lipat orang biasa. Jadi kalaupun panas aku ini 2 kali lipat orang biasa. Begitu juga dengan pahalanya, tentu lebih besar. Jadi Rasulullah itu mengingatkan kita, Bu, sakit kita itu pahala di situ. Digugurkan dosa-dosa kita, asal kita tidak mengeluh. Sementara kita ini betul tidak bisa, asal bertanya sikitnya sehat, Bu. Entahlah Ustaz, tidak tahulah Ibu ini lagi. Habis pahala tuh, Pak. Jadi kadang tidak mau saya bertanya, Bu, daripada habis pahala Ibu ini nanti. Misalnya saya mau ceramah tuh kan nanti datanglah ibu-ibu ngasih tahu. Tegaknya tuh udah berat, Bu. Jalan itu. Macam mana kaki Bu aja? Tidak tahulah Ibu lagi Ustaz. Datang ke mana? Andai nyesal saya bertanya, Bu. Mengeluh dia jadinya. Ya memang sampai sempat dia, bagaimana kaki Ibu? Alhamdulillah Ustaz, masih sanggup tuh. Jadi pahala jadi ya. Tapi kalau mengeluh tidak jadi dia, Bu. Kadang ibu-ibu ini udah tua-tua nih, Pak, minta perhatiannya tinggi ke anak, Pak. Waktu anaknya belum datang, bagus saja jalannya tadi, Bu. Nampak dia mobil anak datang, langsung sakit, Pak, kaki ini, Pak. Ngapa mama? Aduh, tahan, sakit betul kaki mama nih ya. Semalam tidak tidur sebicing, haram mama tidak tidur. Padahal bersengkur tidur kata anak yang lain. Untung ada anak yang lain ngasih tahu. Enak tidur mama tuh, soalnya tidak ada kakinya sakit. Karena bahaya loh, Bu. Nanti kalau dibilang sakit tentu dibawa anak ke dokter, Pak. Disuntik. Kemudian dikasih obat tidur. Karena tidak tidur tuh tidur neneknya sekali, Bu. Tidak bangun-bangun lagi sudah tuh. Jadi hati-hati juga tuh. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya, Pak. Ya Rasulullah, betulkah engkau akan meninggalkan kami? Kata Rasulullah, betul Ibnu Mas'ud. Kalau kau sudah meninggal nanti Rasulullah, kemana kami bercerita lagi? Udah tersedih Ibnu Mas'ud. Kemudian kata Rasulullah, aku tinggalkan kalian pada jalan yang benar dan jelas. Dan aku tinggalkan 2 penasehat untuk kalian. Natikon wasomitan. 1 bisa bicara, 1 diam. Fanatikul Quran wasomitul maut. Yang bisa bicara itu Al-Quran. Jadi itulah nasihat Rasulullah, Bu. Maka kata para ulama, kalau ingin Allah bicara sama kita, baca Quran. Kalau kita ingin bicara sama Allah, bawa sholat. Anggap Al-Quran itu diturunkan Allah sama kita, Bu. Jadi Al-Quran itu ngisi nasihat ke kita. Dia Allah yang memerintahkan ke kita. Yang kedua nasihatnya itu adalah kematian. Itu yang diam itu, Bu. Ya kita kadang mana pernah nyangka, Pak, orang yang udah bercincin-cincin jantungnya masih hidup sampai sekarang. Ada orang tidak ada riwayat sakit jantung, Pak. Meninggal dia. Jadi kan random. Tidak pernah tahu kita, Bu, bagaimana akhir hidup seseorang. Ada kakek-kakek yang tertua di dunia sekarang umur udah 200 tahun tidak mati-mati, Pak. Tinggal betul-betul tulang pembalut daging lagi tapi tidak mati-mati. Aman-aman aja, Pak, riwayat kesehatannya. Jadi kita itulah penasehat kita tuh, Bu. Jadi kita tahu berarti kematian ini sesuatu yang mesti. Aku harus memperbanyak amal, jangan sampai rugi gitu. Jangan sampai kita rugi. Sering-sering minta ampun kepada Allah karena kita tidak pernah tahu akhir dari hayat kita ini. Nah, sampailah akhirnya itu ya, Bu ya. Rasulullah mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, apabila kalian ketemu dengan masalah, tidak bisa kalian cari yang keluarnya, maka carilah di dalam Al-Quran dan sunnahku. Dan apabila hati kalian keras hati gitu nih, falayinu bi ihtibari wa ahlil maut. Banyak-banyaklah ngambil pelajaran dari kematian. Sering-sering ziarah kubur itu maksudnya, Bu. Sering-sering ziarah kubur.
baru kita akan tahu untuk apa keras hati bahwa kita ini juga akan mati. Nah, itulah nasihat Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud. Insyaallah akan kita sambung kembali.